Apakah Anda pernah mendengar atau melihat foto di internet yang seperti ini? Awalnya saya pikir foto ini adalah bahan candaan. Namun setelah saya telusuri, ternyata ini benar adanya jika seorang ibu di Chicago, Amerika Serikat ingin menjual keempat anaknya dengan memasang papan di depan rumah mereka. Kenapa itu bisa terjadi dan bagaimana nasib keempat bocah malang itu? Ini adalah salah satu bukti kala itu jika Amerika Serikat dalam keadaan krisis. Karena pada tahun 1940, Amerika juga masih dalam keadaan rusuh akibat Perang Dunia Kedua. Pada saat Perang Kedua selesai pada tahun 1945, kemiskinan melanda masyarakat kelas bawah dan pemulihan negara tersebut juga perekonomiannya memakan waktu hingga tahunan. Dan Perang Dingin dengan internasional terus menegang. Seorang fotografi mengambil foto keempat orang anak yang duduk di depan rumah siap untuk dijual karena keluarga mereka sudah tidak sanggup memberi makan untuk mereka. Memang tidak pantas seorang ibu menjual anak-anak mereka. Namun gambar itu sebagai bukti bagaimana kengerian dan akibat peperangan bagi rakyat kecil. Anak yang akan dijual tersebut bernama Lana, dia berusia 6 tahun, Ryan, dia berusia 5 tahun, Milton, dia berusia 4 tahun, dan Swelin, dia berusia 2 tahun. Ibu mereka bernama Lucille Salifuk dan saat itu dia berusia 24 tahun. Sedang ayahnya bernama Ray, dia berusia 40 tahun. Saat di foto itu, ibunya merasa malu dengan menyembunyikan wajahnya di balik tangan kirinya, dan saat itu Lucille juga sedang mengandung anak kelimanya. Orang tua anak-anak itu sama-sama menganggur dan dilanda kemiskinan. Mereka juga telah diusir dari apartemen mereka karena tidak membayar sewa. Mungkin saja tanda keempat anak dijual itu hanya teriakan meminta tolong. Begitu surat kabar di seluruh negeri menerbitkan cerita tersebut, bantuan benar-benar datang dalam bentuk tawaran pekerjaan, tempat tinggal, dan juga uang. Keluarga besar mereka juga mengatakan jika kala itu orang tua keempat anak tersebut pun langsung menerima donasi untuk meringankan beban hidup mereka. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi dalam 2 tahun berikutnya. Pada tahun 1950, Ray pergi meninggalkan keluarga tersebut. Kelima anaknya tinggal bersama ibunya dan keluarga itu mulai berantakan. Setelah kepergian Ray, ayah kandung kelima anak-anak itu, ibunya Lucille mulai berkencan dengan seorang pria yang tidak ingin melakukan apapun dengan anak-anaknya. Oleh karena itu, Lucille memberikan keempat anaknya pada orang lain. Lana kala itu diadopsi, dan Ryan juga Milton dijual oleh ibunya seharga $2 atau sekitar $22 dalam nilai hari ini. Sedang Swelly juga diadopsi. Bayi yang masih dalam kandungan ibunya pada saat foto itu diambil, bayi tersebut juga diberikan kepada orang lain untuk diadopsi setelah dia lahir. Ibu mereka, Lucille, kemudian menikah lagi dan memiliki 4 anak perempuan, tetapi kali ini dia mempertahankan keempat-empatnya. Anak-anak Salifuk yang berakhir dengan keluarga angkat, mereka mengalami nasib yang berbeda. Mulai dari pelecehan yang intensif, ada juga anak dengan masa kecilnya yang penuh dengan cinta. Sebagian anak-anak yang berakhir di tangan orang ini, mereka tidak pernah memaafkan ibu mereka atas apa yang dia lakukan kepadanya. Mari kita lihat lebih dekat seperti apa kehidupan Ryan, Milton, Swelin, Bedford, dan Lana.
Ryan lahir pada tahun 1943 dan dia dijual seharga $2 kepada pasangan yang bernama John dan Ruth Sweetaman. Pasangan itu memiliki sebuah peternakan di Demote, dan karena kakaknya Ryan yang bernama Milton menangis saat dia dibawa pergi, pasangan itu juga membawanya. Ibunya, Lucely, saat itu ibu bocah-bocah ini menjual anak tersebut karena dia sedang membutuhkan uang untuk main bingo. Bingo itu semacam judi, sehingga dia putuskan untuk menjual kedua anaknya, bukan memberikan untuk diadopsi. Ryan Salifuk berganti nama menjadi Beverly Sweetaman. Dia dan saudara laki-lakinya Milton, mereka berdua dirantai di gudang dan harus bekerja sebagai budak di ladang. Ryan mendapat pelukan dari ayah angkatnya untuk yang pertama kali adalah ketika dia terbaring di ranjang kematiannya. Di akhir masa remajanya, Ryan diculik dan diperkosa, dan akhirnya dia hamil dan dikirim ke panti jompo karena dia menjadi seorang ibu yang tidak menikah. Setelah dia kembali ke Demote, bayinya dibawa pergi dan diadopsi. Ketika dia berusia 17 tahun, Ryan meninggalkan Demote dan menciptakan keluarganya sendiri. Ryan berusaha keras untuk mencari tahu tentang semua saudara-saudaranya. Putra Ryan menggambarkan ibunya sebagai orang yang penuh kasih sayang, meskipun masa kecilnya mengerikan. Milton lahir pada tahun 1944. Milton bergabung dengan saudara perempuannya Ryan di pertanian di Demote. Pada hari pertama di pertanian, ayah angkatnya memukulinya dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan menjadi budak. Milton yang baru berusia 6 tahun, bahkan kala itu dia tidak tahu apa arti kata budak. Hari pertama menjadi contoh bagi sisa masa kecilnya. Dia secara teratur dipukuli, diikat, dan harus tidur di gudang. Dia menggunakan pisau untuk menakut-nakuti tikus kala dia berada di gudang, dan sebagian besar waktunya dia bertahan hanya dengan susu dan selai kacang. Nama Milton Salifuk akhirnya dirubah menjadi Kenneth Sweetaman. Ketika dia beranjak remaja, Milton terlibat perkelahian dengan seorang petugas polisi dan kala itu dia ditempatkan di rumah sakit jiwa. Karena saat itu dia juga didiagnosis menderita skizofrenia dan keagresifan yang sangat parah. Setelah dibebaskan pada tahun 1967, dia pindah ke Chicago. Lalu dia menikah dan pindah lagi ke Tucson, Arizona. Dia bertemu kembali dengan ibunya pada tahun 1970 dan ketika itu dia tinggal bersama mereka selama 1 bulan. Sebelum akhirnya dia diusir karena dia berkelahi dengan suami kedua ibunya. Milton Salifuk menceritakan tentang ibunya dengan berkata, "Ibu kandungku, dia tidak pernah mencintaiku dan dia tidak pernah meminta maaf karena dia telah menjual saya. Dia sangat membenciku sehingga dia tidak pernah mempedulikan kehidupanku." Anak berikutnya yang bernama Swelin, dia lahir pada tahun 1946. Swelin diadopsi oleh pasangan dengan nama belakang Johnson dan dibesarkan di dekat rumah aslinya di East Side, Chicago. Dia meninggal pada tahun 2013 karena penyakit paru-paru. Sesaat sebelum kematian, dia bertemu kembali dengan saudara perempuannya yang bernama Ryan, dan dia sangat bahagia sekali karena diberi kesempatan untuk melihat saudara perempuannya sebelum dia meninggal. Swelin menggambarkan bagaimana ibunya harus berakhir. Dia harus berada di neraka dan terbakar oleh api yang menyala. Anak berikutnya yang bernama Bedford, dia lahir pada tahun 1949. Saat foto itu diambil, Bedford Salifuk masih dalam kandungan ibunya. Dan dia lahir pada tanggal 26 September pada tahun 1949.
Pada 16 Juli tahun 1950, dia diadopsi oleh Henry dan Luella McDaniel, yang dimana pasangan ini tidak memiliki anak kandung sendiri. Dan pada saat terjadinya adopsi, bayi Bedford memiliki gigitan kutu busuk di sekujur tubuhnya. Lalu pasangan ini memutuskan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang indah untuk Bedford. Mereka memberikan nama baru kepada Bedford dan namanya diganti menjadi David. Karena David tinggal di Wheatville, yang dimana tempat itu dekat dengan Demote, dia terkadang mengunjungi Ryan dan Milton yang bekerja di pertanian. Dan David ini pergi mengunjungi mereka untuk membantu melepaskan rantai yang membelenggu tangan dan kaki mereka. Pada usia 16 tahun, David melarikan diri dari orang tua adopsinya dan menghabiskan 20 tahun ke depan untuk menjadi tentara. Dan di militer itu dia mendapat tugas dalam perang di Vietnam. Lalu setelah dia kembali ke Amerika, dia bertemu dengan ibu kandungnya. Ibu kandungnya kala itu mengatakan kepada David bahwa dia sangat mirip dengan ayahnya. David menceritakan tentang apa yang dilakukan ibunya kepadanya. Kita semua manusia, kita semua membuat kesalahan. Dan ibu saya bisa saja memikirkan anak-anaknya dan dia tidak ingin jika anak-anak mereka mati kelaparan. Maka itu dia memilih untuk memberikan kepada orang lain. Anak berikutnya yang bernama Lana, dia lahir pada tahun 1942. Lana diadopsi pada usia 8 tahun dan dia meninggal pada tahun 1998 karena penyakit kanker. Sekian kisah hari ini. Jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya.